saudaraku yang dikasihi Tuhan, saatnya kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, karena Dia Allah yang sangat baik bagi kita. Dia Allah yang teramat baik bagi kita. Haleluya. Saya ajak saudaraku untuk bangkit berdiri, kita mempersiapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, meninggikan nama-Nya yang kudus. Yeah.
hadapan-Mu ya Tuhan. Karena hari-hari kami jalani dengan penuh kasih setia yang datang daripada-Mu. Engkau yang memelihara kami, menyertai kami, Engkau yang memberkati, memberikan kekuatan sampai saat ini. Dan bahkan Engkau masih memberikan waktu untuk kami beribadah di tempat ini. Semua karena kemurahan-Mu. Kiranya syukur kami boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga percayakan ibadah kami pagi hari ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin, Tuhan yang memberkati sepanjang ibadah kami. Kami boleh menikmati kehadiran-Mu ya Tuhan, sehingga kekuatan-Mu mengalir dan berlimpah atas kami. Terima kasih Bapa, dan hamba membuka ibadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang berkuasa, haleluya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan nama dengan tulus, haleluya, haleluya. Berkuasa di bumi juga, Dia bertata dalam kemuliaan. Janjinya kepada kita, amin. Dia selalu menepati janjinya. Haleluya. Saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan saat pagi hari ini. Biarlah hati kita boleh tertuju kepada Tuhan. Biarlah kita rindu menjadi tanah yang subur, yang ditaburi oleh firman-Nya. Daun tangan
tiada sepertimu Tuhan. Kau Allahku yang setia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah Tuhan Yesus. Kau selalu menepati janji-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa kami selalu menerima janji-janji yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Allah kami yang setia. Sampai saat ini kami masih hidup, kami masih sehat, kami masih boleh berdiri tegak, semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah menaikkan pujian sembah kami. Kiranya Engkau berkenan atas pujian dan sembah kami Tuhan. Dan kini saatnya kami menerima yang terbaik dari Tuhan. Firman yang telah Tuhan siapkan bagi kami, firman yang akan membuat kami lebih lagi mencintai-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berbicara atas setiap kami Tuhan. Berkaryalah melalui hamba-Mu Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu yang tinggal dalam setiap kami, mampukan kami mengerti, memahami, menerima, dan menghidupi firman ini Tuhan. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat katakan amin. Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu? Puji Tuhan. Baru hari ini saya firman Tuhan dan pakai masker. Barusan pujian juga pakai masker. Ngapa ya Bapak Ibu ya? Tapi bagi saya lebih baik tidak nyaman nafas pakai masker daripada kehilangan nafas karena kena COVID ya kan. Jadi karena prokesnya memang harus kayak gini, ya mari kita ikuti Bapak Ibu ya. Saya mohon izin karena di depan sendirian, jauh jarak kita lebih dari 2 meter. Jadi saya mohon izin untuk lepas masker. Minggu lalu saya melihat pengorbanan Bapak Gembala, firman Tuhan pakai masker ya. Ngap banget, sering melorot. Jadi sekarang saya mohon izin untuk lepas maskernya Bapak Ibu saudari. Ada yang masih takut keluar rumah? Masa takut ya? Pergi ke restoran aja gak takut ya kan? Bapak Ibu suka pilih-pilih buah ya? Pegang-pegang juga gak takut kan? Apalagi kalau ke gereja. Puji Tuhan gereja kita memperketat prokesnya. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke gereja langsung disambut sama 2 wastafel berair. Pasti ada airnya kecuali lagi mampet. Dan juga ada sabunnya. Kebanyakan kalau di fasilitas umum Bapak Ibu awalnya ada wastafel, ada sabunnya, lama-lama sabunnya hilang. Habis sabunnya hilang 1 bulan 2 bulan kemudian airnya mati. Kita bersyukur ya masih ada di depan. Terus juga ada hand sanitizer, ada pengecek suhu. Dan kalau misalnya Bapak Ibu ketinggalan maskernya, nggak punya masker, gereja juga sediakan masker medis. Terus di dalam gereja juga prokesnya diatur untuk jaraknya kurang lebih 1,5 meter, tidak bersentuhan, tidak berkerumun terlalu lama. Jadi pulang gereja diharapkan langsung pulang. Dan harusnya kita udah mulai belajar lagi untuk berani ke gereja onsite. Tapi tentu saya nggak bisa pukul rata ya, karena Bapak Ibu saudara-saudari mengalami pengalaman masing-masing dengan COVID. Ada yang mungkin masih trauma, ada yang mungkin masih takut, ya nggak apa-apa. Karena beberapa dari kita juga yang pernah positif COVID atau punya pengalaman saudaranya COVID, ya mungkin ada traumanya, ada takutnya juga. Apalagi beberapa yang hampir check out gara-gara COVID. Kemarin saya baru kehilangan saudara saya, sahabat saya yang meninggal karena COVID. Tapi tentunya itu tidak membuat kita mengurung diri di rumah. Karena kita percaya kalau kita udah berdoa sungguh-sungguh dan prokesnya dijaga, pasti Tuhan juga menyertai kita. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah vaksin. Puji Tuhan. Jangan takut vaksin. Vaksin bukan 666. Vaksin bukan akhir dari dunia. Vaksin bukan antikris. Kalau ngomongin antikris itu di dahi Pak, bukan di tangan. Kalau kita ngomongin nanti ditanam microchip, kita kemana-mana akan diketahui kita di mana, data-data kita akan diketahui sama pemerintah. Mohon maaf, yang Bapak Ibu sakuin dengan sengaja, data Bapak Ibu tuh ada di sana semua. Bukan karena vaksin. Di handphone tuh datanya udah ada semua, jadi jangan takut sama vaksin ya. Mungkin takut jarum suntik ya nggak apa-apa lah ya.
Bilang aja sama dokternya, "Dok, tolong jangan disuntik. Nanti mungkin akan keluar vaksin tablet, Bapak." Atau vaksin sirup ya. Nanti boleh beli deh. Tapi kapan keluarnya, masa vaksin dimasukin ke mulut ya. Tapi saya bersyukur kalau hari ini udah ada Bapak Ibu yang berani ibadah onsite. Yang masih belum berani ibadah onsite, yang masih online di rumah, tidak apa-apa. Karena sekali lagi saya bilang kita punya pengalaman yang berbeda. Tapi harapan saya kita tetap punya waktu khusus sama Tuhan. Baik itu onsite di gereja ataupun online di rumah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bersyukur kalau bulan Juni kemarin saya udah Tuhan izinkan untuk menikah. Tuhan kirimkan saya seorang wanita yang baik, cantik, pengertian, dan tolong digarisbawahi yang paling penting dari segala kriterianya adalah mau sama saya. Karena banyak cewek cantik, banyak cewek baik, tapi nggak mau ya. Yang mau cuma ini, nggak tahu kenapa. Tapi puji Tuhan, kami udah menikah dan kebahagiaan kami jadi semakin luar biasa. Sukacita kami menjadi penuh karena Tuhan anugerahi kami pribadi baru di perutnya istri saya. Awalnya ada masalah dengan apa yang dialami oleh istri saya, tapi hari mulai berganti dan semua berubah ketika datang yang namanya ngidam, atau cina orang Sunda mah ngomongnya bawaan orok ya. Puji Tuhan ya nggak ada yang aneh sama istri saya. Kalau misalnya cuma makan pengen buah yang asem, terus dia juga nggak pernah pengen pegang kepala orang botak gitu ya. Terus dia nggak pernah ngidam yang aneh-aneh, masih yang gampang-gampang lah. Dan saya ini sebagai suami, saya belajar menjadi suami siaga, Bapak Ibu. Loh, pasti dong, karena istri saya mau apa, pasti saya kasih. Jam 8 malam misalnya mau makan Pizza Hut, saya pasti beliin. Jam 7 pagi mau nasi kuning, saya pasti beliin. Jam berapapun, mau apapun, saya pasti beliin. Terima kasih untuk GoFood, GrabFood, dan Shopee Food yang membantu saya menjadi suami yang siaga. Tapi itu mah hal biasa kalau ngidam gitu mah. Yang jadi masalah adalah ketika istri saya mulai tidak suka dengan aroma tubuh saya. Jadi enak sama suami, Pak. Saya tanya sama Gesang, "Bro, istri gimana waktu hamil?" Dia bilang, "Istri enak sama bau tahu." Saya tanya ke Denny, "Mbak Sari gimana kok?" "Mbak Sari enak sama bau nasi." Ini istri saya enak sama bau suami, Pak. Kalau enak sama bau tahu, saya bisa libur 9 bulan gak makan tahu, gak apa-apa. Gak usah masak tahu. Kalau enak sama nasi, gak usah bikin nasi di rumah, saya masih bisa makan nasi padang. Tapi kalau enak sama suami, Pak, jalan keluarnya gimana? Apa harus ganti suami? Jangan dong. Beneran enak sama suami. Biasanya kami itu kalau mau tidur kan, ya suami istri doa bareng terus tidur bareng. Tapi sekarang ditolak, Pak. Memang saya badannya gak gemuk-gemuk amat ya, cuman saya ini gampang keringetan. Jadi hidung istri saya ini lebih sensitif dengan keringat saya. Pernah suatu malam saya pakai parfum. Saya masih ingat ya, dulu dia suka banget wangi parfum saya. Kalau kita udah lama gak ketemu, terus kita ketemu, dia suka bilang, wangi ayam. Terus kalau dibonceng, bau parfumnya sampai belakang, dia suka bilang, wangi ayam. Tapi malam itu saya pakai parfum biar wangi ayam. Gak boleh tidur bareng, Pak. Kamu tidurnya di ujung sana kan? Karena enak bau suami. Kesukaannya jadi beda. Dulu dia suka wangi saya, sekarang jadi gak suka wangi saya. Terus jalan keluarnya gimana? Sekarang saya mandi, kalau dulu sehari mandi 2 kali. Sekarang saya mandi sehari 5 kali, Bu. 3 kalinya niat, 2 kalinya baru mandi beneran. Bapak Ibu saudara-saudari kasih dalam Tuhan, bagi saya perubahan kesukaan istri saya menjadi sesuatu yang harus saya mengerti. Karena itu yang membuat istri saya bahagia. Kalau dulu istri saya cuma suka cireng, suka cimol kayak gitu, dikasih udah senang, udah happy. Tapi kalau sekarang jadi beda gitu. Apa yang dulu dia sukai, sekarang kesukaannya beda. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kalau firman Tuhan juga pernah bilang bahwa kita dengan Tuhan ini sama seperti mempelai. Tuhan itu mempelai pria dan kita ini mempelai wanitanya. Jemaat Tuhan mempelai wanitanya.
Yang terkadang mempelai pria, yaitu Tuhan sendiri, selalu mencari dan menginginkan dan memberikan apa yang kita sukai. Kita suka diberkati Tuhan. Kita suka diberi kesehatan sama Tuhan. Kita suka hidup kita penuh sukacita. Tuhan berikan. Tapi terkadang kita lupa apa yang disukai sama Tuhan. Terkadang kita lupa untuk memberi sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar. Saya akan berikan tema menyukakan Tuhan. Sama-sama buka Alkitab kita dalam Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Perjanjian Lama, Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Bapak Ibu boleh perhatikan, saya akan bacakan untuk kita semua. Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab aku menyukai, apa di situ katanya? Kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai, apa dibilang? Pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ada dua hal yang disukai oleh Tuhan. Yang pertama adalah kasih setia. Dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani digunakan kata hesed. Artinya adalah mengacu kepada kasih perjanjian yang kudus, kokoh, dan setia. Kalau Bapak Ibu perhatikan di atas di ayat yang keempat, Israel mengaku sangat mengasihi Allah, tapi Allah berkata, kasihmu itu seperti embun pagi. Bapak Ibu saudara-saudari pernah lihat embun pagi? Biasanya jam 5, jam 6 pagi yang punya tanaman di depan rumah masih ada embunnya. Tapi mulai jam 7, 8, 9 ke atas masih ada gak embunnya? Hilang. Kasih setia Israel kayak gitu sama Tuhan. Dibilang aku mengasihi Allah, tapi ternyata Tuhan bilang kasihnya hanya seperti embun saja. Kasih setia juga merupakan kasih yang kokoh dan setia selaku tanggapan terhadap kasihnya. Jadi kalau kita bilang kita punya kasih setia pada Tuhan, artinya kita mengasihi Tuhan. Dan kesetiaan kita merupakan wujud kasih kita kepada Tuhan. Lalu kesetiaan dalam hal apa yang Tuhan sukai? Yang pertama adalah setia kepada Tuhan. Sama-sama buka 2 Tawarik pasal 30 ayat yang ke-7. 2 Tawarik pasal 30 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Janganlah berlaku seperti nenek moyangmu dan saudara-saudaramu yang berubah setia terhadap Tuhan, Allah nenek moyang mereka, sehingga ia membuat mereka menjadi kedahsyatan seperti yang kamu lihat sendiri. Bagian ini merupakan bagian yang dituliskan mengisahkan seorang raja bernama Hizkia yang punya papa, punya ayah raja terdahulunya namanya Ahaz, tapi dia membelok dari kesetiaannya sama Tuhan. Ahaz mulai memberikan korban bakaran kepada allah-allah lain. Dia mulai menutup pintu rumah Tuhan sehingga tidak ada orang yang bisa beribadah di rumah Tuhan. Tapi Hizkia mengambil sebuah keputusan untuk berhenti mengikuti jejak ayahnya dan dia membuka pintu rumah Tuhan. Dia membuat korban bakaran bagi Tuhan. Hizkia mulai melakukan sebuah hal yang dinamakan kesetiaan. Hizkia mengingat bagaimana Allah menolong Israel dan dia berkata kepada seluruh rakyatnya untuk kembali setia kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan, di masa-masa pandemi ini kesetiaan kita kepada Tuhan mulai diuji. Banyak orang yang mulai mundur, mulai meninggalkan Tuhan, mulai tidak lagi setia kepada Tuhan ketika pandemi ini datang. Padahal kalau kita lihat, kalau kita coba umpamakan, saya sedang tidak berbuat atau menafsirkan, tapi coba kita umpamakan bahwa corona ini, pandemi ini, kalau kita lihat di Wahyu hanya kesusahan kecil. Kenapa saya bilang gitu? Karena jauh lebih banyak umat manusia yang bisa melewati daripada umat manusia yang check out gara-gara COVID. Firman Tuhan berkata kalau nanti kesusahan besar itu akan ada kesusahan yang belum pernah ada di dunia yang terjadi di hari-hari akhir. Tapi kalau COVID
Penyakitnya memang baru ada, tapi kalau gejala flu gini yang membuat manusia banyak yang meninggal, udah pernah ada. Ratusan tahun lalu, ribuan tahun lalu udah pernah ada. Jadi COVID ini hanya kesusahan kecil. Tapi banyak orang yang mulai mundur, berubah setia dari Tuhan ketika pandemi ini datang. Coba Bapak Ibu perhatikan, saudara-saudari seiman kita, yang ke gereja onsite enggak, online juga enggak. Mohon maaf, hari gini kalau misalnya pun orang tuanya nggak punya kuota, biasanya anaknya punya kan. Jadi kalau misalnya ada waktu saat PPKM kemarin, saat kita nggak bisa kemana-mana, saat PSBB kita memang nggak bisa bergereja onsite, tapi harusnya kalau kita belajar setia sama Tuhan, kita tetap cari Tuhan dengan ibadah online. Jangan jadikan pandemi ini alasan untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Karena sekali lagi Tuhan tidak dibatasi oleh gedung gereja. Kalau memang saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari tidak bisa ibadah onsite, harus punya tetap waktu khusus buat Tuhan di ibadah online. Tuhan terlalu setia sama kita, maka dari itu kita juga harus memberikan kesetiaan kita sama Tuhan. Dan itu yang menyenangkan hati Tuhan, itu yang menyukakan Tuhan, adalah kesetiaan dari umat Tuhan kepada Dia. Yang kedua Bapak Ibu adalah kesetiaan kepada gereja. Buka Lukas 8 ayat 13. Lukas pasal 8 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Kesetiaan jemaat pada gereja juga diuji hari-hari ini. Banyak orang yang setia sama Tuhan tapi tidak setia bergereja. Padahal Tuhan bilang kita ini seperti pohon yang harus ditanam, harus berakar, harus bertumbuh, dan harus berbuah. Mana bisa pohon berbuah kalau tidak tertanam, tidak berakar? Kau Yonatan seneng tanamannya kok. Bisa nggak kok nggak ada akarnya bisa berbuah? Nggak bisa. Harus berakar. Jemaat Tuhan, mari kita berakar di gereja lokal. Saya tidak mengharuskan kita berakar di GPSD Majalaya, karena namanya bibit dan tanah itu cocok-cocokan kan. Ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Itu pergumulan saudara dengan Tuhan. Tapi kalau Tuhan tempatkan saudara di sini, mari berakar di gereja lokal dan bertumbuh di tempat ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana kesetiaan kita kepada gereja untuk memberikan persembahan persepuluhan kita? Bagaimana kesetiaan kita tetap bergereja dalam kondisi seperti ini? Bersyukur Bapak Ibu bergereja di GPSD Majalaya, karena gereja ini selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan, untuk melayani jemaatnya. Ketika awal pandemi ini datang, gereja ini sangat tidak siap, gereja ini sangat tidak bisa untuk menjalankan ibadah online. Tapi kami belajar seperti Musa ketika Tuhan bilang, apa yang ada di tanganmu itu yang kau gunakan. Kami gak punya alat yang bagus, kami cuma punya handphone. Dan kami pakai handphone itu untuk ibadah online. Buat Bapak Ibu Saudara-saudari yang bilang tapping ibadah online itu gampang, saya yakin Bapak Ibu belum pernah ikutan tapping. Karena gak gampang. Bapak Ibu belum pernah kan ikutan tapping, sekali jalan terus salah. Cuman salah ngomong, salah lagu, salah nada, diulangin sekali lagi. Melelahkan. Apalagi yang khotbah, Bapak Ibu Gembala belum pernah online, tiba-tiba online khotbah di depan jemaat yang gak ada wujudnya. Berkali-kali diulang. Tapi itulah yang gereja lakukan. Untuk apa? Supaya jemaat Tuhan tetap bisa beribadah. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus bersyukur bergereja di GPSD Majalaya, karena kita punya Bapak Ibu Gembala yang kita miliki saat ini yang Tuhan percayakan. Karena Bapak Ibu Gembala punya hati untuk melayani. Di masa-masa seperti ini Bapak Ibu, banyak hamba Tuhan yang mulai libur dulu melayani ibadah penghiburan, ibadah kedukaan. Karena memang ya takut COVID. Tapi Bapak Ibu Gembala kita
begitu barbarnya. Ada yang meninggal tetap dilayani. Bahkan akhir-akhir ini ada yang meninggal COVID tetap dilayani. Saya tahu dan saya yakin dan kita semua percaya alasannya hanyalah karena panggilan dalam hatinya yang terus menggebu-gebu untuk melayani Tuhan. Kita bersyukur menjadi jemaatnya. Memang saat ini kalau misalnya kunjungan Bapak Ibu lagi sakit, memang Bapak Ibu Gembala membatasi kunjungan karena apa? Karena takut menularkan dan takut ditularkan. Makanya kalau ada yang sakit bisa kontak lewat handphone untuk minta didoakan, video call, kami akan terus layani. Tapi untuk kematian, kami akan selalu berusaha melayani sebaik mungkin. Gereja, jemaat sangat butuh gereja untuk urusan baptisan, pernikahan, kematian dan lain sebagainya. Tapi berapa banyak jemaat Tuhan yang menyadari betul bahwa kita juga harus berakar di gereja. Memang kalau boleh jujur, gereja gak bisa kasih semua buat jemaat, tapi gereja akan kasih semaksimal yang bisa dilakukan oleh gereja. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, Bapak Ibu Gembala kita ketika awal pandemi dan harus melayani orang yang meninggal, bukan berarti gak takut COVID, Pak. Bukan berarti gak khawatir terkena COVID. Tapi ini bagian dari pelayanan yang tetap harus dikerjakan. Dan kenapa Bapak Ibu Gembala kita bisa sehat sampai saat ini? Saya tahu jawabannya satu. Karena support doa dari jemaat Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa untuk gembala kita. Bapak Ibu Gembala kadang suka gak mikir bensin, gak mikirin tenaga, gak mikirin waktu kalau melayani. Tapi semua dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau misalnya kita ngomongin pelayanan pernikahan, baptisan, PA gitu ya, mungkin Bapak Ibu Gembala kita tidak sehebat gembala di luar sana lah. Yang kalau misalnya Pak Pendeta mohon izin bulan depan saya mau menikah, ayo nikah siap. Baru datang sekali ke gereja, Bapak Pendeta saya mau dibaptis minggu depan, boleh dibaptis. Enggak, Bapak Ibu kita ribet Pak. Syaratnya banyak, butuh kesetiaan. Tapi kalau namanya meninggal, walaupun jemaat baru 1-2 kali datang, dan bahkan kalau bukan jemaat sendiri pun gak ada yang melayani, terketuk pintu hatinya untuk melayani. Kalau soal ibadah kematian, Bapak Ibu Gembala wani ngadu lah, ya kan? Kenapa? Karena hatinya rindu untuk melayani. Dan kita jemaat Tuhan, harusnya kita belajar setia di gereja ini. Kita berakar, kenapa? Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan jadi jemaat yang menclok gereja. Kalau lagi nyari yang cocok ya nggak apa-apa. Saya bilang tadi bibit dan tanah itu kan cocok-cocokan. Tapi kalau memang sudah di sini, bergumul di sini, bergereja di sini, belajarlah untuk setia di gereja lokal. Memang gereja ini jauh dari kata sempurna. Memang gereja ini jauh dari kata semua bisa dikerjakan. Tapi percayalah bahwa gereja ini berdiri karena kehendak Tuhan. Bahwa kami di sini semua pelayan Tuhan melayani karena rindu menyenangkan hati Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, kesetiaan apa yang Tuhan inginkan? Kita buka Yeskiel 16 ayat 59. Yeskiel 16 ayat 59, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan melakukan kepadamu, perhatikan baik-baik, seperti apa? Engkau lakukan, yaitu engkau memandang ringan kepada sumpah dengan, perhatikan baik-baik, apa itu? Mengingkari perjanjian. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, Tuhan suka kepada anak Tuhan yang setia pada janjinya. Siapa di sini yang gak pernah berjanji? Pasti kita semua pernah berjanji. Tuhan suka pada anak Tuhan yang menepati janjinya. Suami istri berjanji menikah sehidup semati. Orang tua ketika punya anak berjanji akan membesarkannya, membuat anaknya jadi pintar, berprestasi, membanggakan orang tua.
Karyawan dan perusahaan punya janji. Ada yang sistemnya sistem kontrak. Tuhan tidak suka perusahaan yang tiba-tiba PHK tanpa alasan, padahal kontraknya masih jalan. Termasuk juga kepada karyawan yang kontraknya masih ada tapi membelot. Suami istri yang masih punya janji, yang cerai hidup, tapi tidak setia dengan janjinya. Mungkin ada di antara saudara yang pernah berjanji sama Tuhan, Tuhan, kalau saya masuk universitas ini Tuhan, saya janji akan memberikan ini, memberikan itu, memberikan ini itu kepada Tuhan. Tuhan, kalau saya bisa pacaran sama dia Tuhan, saya berjanji akan setia sama Tuhan. Berapa banyak janji yang terucap oleh mulut kita, tapi berapa banyak janji yang kita tepati? Banyakan yang ditepati apa yang diingkari? Jujur ya, jujur manusia ya. Lebih gampangan ngomong kan daripada mewujudkan ya. Jadi mungkin lebih banyak yang diingkari. Tapi firman Tuhan bilang Tuhan suka anak Tuhan yang menepati janji. Termasuk janji sama Tuhan ketika bilang Tuhan aku akan setia sampai aku menutup mata, sampai putih rambutku. Baru lulus kuliah usia 24, ketemu jodohnya di luar Tuhan. Tuhan aku berjanji akan membawa dia ke gereja jadi anak Tuhan. Janji-janji tinggal janji, kata Bapak Pendeta. Ujung-ujungnya nggak tahu lah ya. Tapi bukankah banyak kita berjanji dan Tuhan suka orang yang janjinya ditepati. Makanya kalau laki-laki, anak-anak muda yang benar-benar ikut Tuhan, nggak ada tuh anak-anak muda yang PHP, janji manis, janji palsu. Katanya mau nikahin aku, nggak ada kayak gitu. Harus menepati janji ya kan. Saya pernah janji sama pacar saya waktu itu untuk menikahi dia, tapi ya tergenapi sih. Enggak ada yang lucu Bapak Ibu, memang tergenapi. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan rindu kita punya kasih setia. Setia pada Tuhan, setia pada gereja, setia pada janji. Kalau kemarin kita pernah gak setia, sekarang kita belajar untuk setia. Memang kita banyak kurangnya, banyak salahnya, tapi lebih baik untuk memperbaiki diri dan terus belajar. Yang kedua, apa yang Tuhan suka? Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Yang kedua, apa yang Tuhan sukai? Pengenalan akan Dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, Tuhan suka kalau kita mengenal Tuhan. Kalau tadi ayatnya bilang janganlah kita bermegah. Apa sih yang dimaksud bermegah? Bermegah itu berbangga diri. Jangan bangga kalau kaya, jangan bangga kalau pandai. Tapi banggalah kalau kita sudah mengenal Tuhan. Apa yang Tuhan sukai? Apa yang menyukakan Tuhan? Apa yang membuat kita, apa yang kita lakukan menyukakan Tuhan adalah pengenalan akan Tuhan. Berapa banyak kita di sini yang bertahun-tahun ikut Tuhan tapi nggak gitu kenal sama Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kita baca berkata bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang maha adil, Tuhan sumber kebenaran. Yang menjadi pertanyaan buat kita sekarang adalah seberapa jauh kita secara pribadi kenal Tuhan. Makanya Tuhan pernah tanya sama murid-muridnya, menurutmu siapakah aku?
Ada yang bilang Elia, ada yang bilang Yohanes. Sampai akhirnya satu murid Yesus bilang, kau adalah Mesias. Yang Tuhan tanya sama kita bukanlah siapa Tuhan kata orang, tapi siapa Tuhan kata Bapak Ibu saudara-saudari pribadi. Maka kita butuh dan kita harus mengenal Tuhan secara pribadi. Dan tentu kenal Tuhan gak cukup seminggu sekali. Sama kayak saya kenal jemaat. Saya tahu jemaat ini namanya siapa, saya tahu jemaat ini suka duduk di mana, tapi kalau ketemu seminggu sekali, rasa-rasanya saya tidak terlalu kenal sama jemaat saya. Bapak Ibu juga begitu kan? Kalau ketemu orang, Bu, kenal nggak sama Pak Samsuri? Oh, Pak Samsuri kenal. Gimana orangnya? Waduh, saya mah nggak terlalu deket lagi, cuma kenal doang. Kita sama Tuhan jangan sampai kayak gitu. Padahal Tuhan rindu dirinya dikenal oleh kita. Itulah kenapa firman Tuhan Alkitab ditafsirkan pada semua bahasa. Supaya apa? Supaya orang yang gak bisa bahasa Inggris, bisanya cuma bahasa Indonesia, gak bisa bahasa Yunani, gak bisa bahasa Ibrani, cuma bisa bahasa Indonesia, bahkan kalau cuma bisanya bahasa Sunda, tetap bisa kenal Tuhan. Bukan karena orang, tapi karena pribadinya yang tahu Tuhan dari baca firman. Maka Tuhan rindu kita punya pengenalan akan Dia. Apa yang menyukakan hati Tuhan? Bukan ke gereja seminggu sekali, tapi mesbah doa, waktu pribadi sama Tuhan. Tuhan rindu Bapak Ibu saudara-saudari, bukan cuman ikut ibadah online hari Minggu, tapi juga ada ibadah youth, ada ibadah kaum wanita doa bersama, ada ibadah kaum pria. Tuhan juga rindu kita mengenal Dia dari berbagai cara, dari berbagai waktu yang bisa kita miliki dengan Tuhan. Sebab Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita belajar apa yang menyukakan hati Tuhan. Yang pertama adalah kasih setia, yang kedua pengenalan akan Dia. Jangan hanya fokus bagaimana Tuhan menyenangkan hati kita, tapi mari saat ini kita belajar bagaimana kita menyenangkan Tuhan. Bagaimana kita membuat Tuhan bersuka. Bagaimana kita membuat Tuhan senang. Kalau kita lihat kenapa Yesus sampai datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, adalah untuk membuat kita senang, membuat kita berbahagia, membuat kita mendapatkan yang terbaik yang Tuhan sediakan. Dan ini saatnya sekarang. Bagaimana kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Alkitab bilang bukan Tuhan gak suka persembahan, bukan Tuhan gak suka korban bakaran, tapi lebih dari itu, Tuhan suka kasih setia dan pengenalan kita akan Tuhan. Saya undang pemain musik untuk maju. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan sebuah pujian menyenangkan. Mari jemaat Tuhan berdiri. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Kau Allah yang selalu rindu, membuat kami bahagia, membuat kami senang, merasakan sukacita di dalam Engkau. Dan saat ini kami juga rindu membuat Tuhan senang, membuat Tuhan bangga. Dan kami mau menyukakan hati-Mu Tuhan. Ku mau menyenangkan-Mu Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan
hitung-hitungan kebaikan Tuhan tak pernah terhitung dalam kehidupan kami. Kalau kami mau hitung-hitungan apa yang sudah kami beri dan apa yang kami terima dari Tuhan, tidak akan pernah terbayarkan, tidak akan pernah sebanding. Maka saat ini Tuhan, kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Kami rindu untuk menyukakan-Mu Tuhan. Memang tidak sebanding dengan apa yang telah Engkau beri, tapi inilah yang terbaik yang ingin kami berikan. Ajar kami untuk setia padamu Tuhan. Ajar kami untuk setia bergereja. Ajar kami untuk setia pada setiap janji-janji kami. Janji kami kepadamu, janji kami kepada sesama kami. Ampuni kami kalau kami pernah lalai Tuhan. Dan saat ini kami mau belajar lebih lagi untuk setia. Karena itu yang menyukakan Tuhan. Kami juga mau lebih dalam lagi untuk mengenal-Mu Tuhan Yesus. Melalui hubungan pribadi kami dengan Tuhan. Melalui aktivitas kami sehari-hari dengan Tuhan. Melalui pengalaman hidup kami bersama dengan Tuhan. Kami mau lebih lagi mengenal-Mu Tuhan. Karena ternyata itu yang menyenangkan-Mu. Tuhan Yesus ajar kami untuk lebih sungguh lagi. Kami gak mau kenal Tuhan dari kata orang semata, tapi lebih lagi kami mau kenal Tuhan karena Tuhan Roh Kudus-Mu yang berbicara kepada setiap kami. Kami mau mengenal Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Kami mau mengenal Tuhan melalui hubungan pribadi kami dengan Tuhan. Kami mau mengenal Tuhan melalui doa kami Tuhan. Kami mau mengenal Tuhan melalui setiap detik demi detik yang kami lalui di dunia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang hadir saat ini Tuhan, Kau jamah, Kau lawat di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari tempat ini jemaat-Mu semakin lebih lagi punya kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menyukakan Tuhan, bukan hanya sekedar mau dikasih sama Tuhan, tapi kami juga mau memberi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu tidak berhenti berfirman. Roh Kudus-Mu akan selalu berikan hikmat kepada setiap jemaat-Mu agar bisa menghidupi firman ini di dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Tak terhitung kesenangan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Tak terbalas kebaikan-Mu yang sudah Kau limpahkan atas kami. Kau sungguh Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Biarlah kami juga belajar untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, sehingga kami memiliki kasih setia terlebih dalam hubungan kami dengan Engkau. Dan biarlah kami belajar untuk semakin mengenal Engkau, semakin memahami Engkau. Dan kami percaya Tuhan, semakin mengenal Engkau maka kami semakin cinta Engkau dan mengasihi. Kami bersyukur buat firman-Mu. Bapa, kami juga bersyukur saat ini buat pemeliharaan dan kasih sayang yang terus berlimpah atas kami. Di mana di tengah-tengah kesulitan yang sedang terjadi,
namun Engkau tetap menjadi gembala agung kami, yang menyertai kami, yang selalu menuntun kami ke padang yang berumput hijau. Engkau memenuhi segala kebutuhan kami, mencukupkan kebutuhan kami. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Dan di kesempatan yang indah ini Tuhan, kami belajar untuk menaikkan syukur kami di hadapan-Mu melalui persembahan dan persepuluhan yang akan kami kembalikan di hadapan-Mu. Biarlah Engkau dimuliakan, Engkau disenangkan dengan ucapan syukur yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan pemelihara kami, Engkau selalu memenuhi setiap kebutuhan. Bapa, kami juga bersyukur buat pimpinan-Mu dalam ibadah kami hari ini. Engkau sudah memimpin dari awal sampai akhirnya. Dan sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini. Tuhan yang menyertai kami dengan keselamatan-Mu, sehingga kami bisa sampai ke tempat tujuan kami dengan selamat oleh karena kemurahan dan penyertaan-Mu Tuhan. Dan akhirnya sidang yang kasih Tuhan, di akhir ibadah angkatlah tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan tertuju kepadamu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hidup nikahmu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah studimu. Tuhan yang berkuasa atas hidupmu, membuat kau berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat ini. Hamba memohonkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.